Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel, Jeritan dalam Kesunyian. Kali ini kita mendatangkan narasumber yaitu kakak saya sendiri. Yeah. Dan buat kalian yang punya cerita misteri, boleh kirimkan lewat Instagram kami atau email di bawah sini. Dan atau boleh juga komentar di YouTube kami. Langsung saja mungkin cerita dari kakak. Namanya siapa? Namanya Rani. Oh, gitu dong. Mungkin kita mulai dari pas zaman SD ya. Dulu kan SD tahun berapa ya? Sekitar 2002 ya, 2000-an lah. Itu tuh booming banget yang namanya permainan jalangkung kan. Jangan disebut atau permainan J. Soalnya takut. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya kan, kita kan namanya anak kecil ya, namanya ada permainan kayak gitu pengen ikut-ikutan aja kan. Terus ya udah kita nyoba tuh di SD. Nah SD di deket SD saya tuh deket banget sama rumah gitu. Terus kita tuh lupa kalau nggak salah berenam tuh datang ke SD, dan itu udah sore banget ke sana kan. Pas datang ke sore banget ke sana, terus ya udah kita cuman ada kertas terus sama pensil gitu. Terus biasalah di gambar bukan gambar, ditulis dulu angkanya terus hurufnya gitu kan. Terus begitu mulai itu kan ada mantranya kan. Mantranya nggak mau Mantranya nggak usah disebutnya. Saya pasti tahu kan. Terus udah tuh akhirnya jalan. Terus pas jalan tuh kita pada yang nengok-nengokan gitu kan. Siapa nih yang jalanin? Enggak, bukan gue yang jalanin gitu. Terus abis itu yaudah deh kita mulai pertanyaan pertama gitu kan. Pertama tuh nanya siapa, cuma lupa waktu itu siapa tuh dia gerakinnya kemana, hurufnya lupa kan. Terus itu masih biasa aja tuh. Terus pas kita berlanjut ke pertanyaan meninggalnya karena apa, nah dia mau gerakin. Terus pas mau gerakin tiba-tiba tuh hujan gede, petir. Waduh, ya kan? Iya tuh. Kayak petir langsung gede banget, hujannya langsung deres, dan itu di jendela cuma satu jendela doang, kebuka ketutup, padahal itu kunci, semua udah dikunci kan jendelanya. Tiba-tiba kebuka ketutup, langsung deh kita di situ lihat-lihatan terus habis itu langsung udah yuk kita kabur kita pulang langsung ke rumah masing-masing, hujan-hujanan sampai rumah. Berarti keluarin belum sempet selesaiin permainan ya? Iya, tuh. Bahaya ini. Iya, bahaya banget ya. Itu jadi kita udah nggak ada pikiran lagi buat nyelesain permainan itu. Ya udah kita kabur aja udah gitu. Nah, tapi nggak ada kejadian apa-apa sih setelah itu. Untungnya. Iya, ya mungkin tapi karena tahu juga. Mungkin nggak nyadar kali ya. Tapi memang di SD saya itu benar-benar banyak cerita banget, karena di situ kan emang udah lama SD-nya. Sampai ada suatu kejadian, kita kan lagi ada perkemahan tuh di SD. Nah di kemah itu biasalah cuma Sabtu Minggu, perjumsa ya kalau nggak salah namanya, perkemahan cuma Sabtu Minggu. Terus pada saat lagi malam-malam kan ada jurit malam. Nah pas jurit malam gitu kita semua dikumpulin di lapangan, terus disuruh nutup mata kita pakai kacunya yang pramuka itu gitu. Udah tuh terus sama senior di situ bilang gini, kalian nanti akan kami bawa ke area pekuburan gitu. Jadi kalian juga harus tahu kehidupan malam tuh seperti apa gitu. Terus yaudah kita diputerin dulu tuh, suruh muter di badannya diputer-puterin. Pas badannya diputerin terus kita dituntun ya jalan gitu, terus pas jalan kayak gitu, kalau saya sih biasa aja gitu karena emang nggak sensitif, maksudnya nggak terlalu sensitif banget dan bukan anak indigo kan. Terus biasalah kan kita jalan terus suruh jongkok, terus suruh megang nih kayak ada gundukan gitu kan. Terus kalau misalnya dirasa tuh kan emang kayak kuburan gitu. Terus ya udah ditakut-takutin gitulah. Terus kan kita mah udah tahu ya pasti ini cuma takut-takutin doang gitu. Nah tapi ternyata di balik cerita itu temen saya itu bilang gini besokannya, tau gak sih lo,
gue kan pas ngapain gue ya jadi pas lagi diajak gitu kan bisa ngintip dikit tuh dari celah kacu kan pas ngintip gitu ternyata itu kita cuma diputerin di sekolah doang gitu. Nah terus kita dibawa ke area belakang terus ke area tong sampah besar yang di deket kelas 1 gitu, tong sampahnya besar. Terus abis itu pas kita lagi jalan ke sana, terus gue lihat kayak ada siluet orang duduk gitu kan, warna putih, wah kagak bener nih. Terus tapi positif thinkingnya mungkin itu menyamar kali ya, ada yang nyamar gitu. Tapi buat apa nyamar kalau kita ditutup juga kan aneh ya gitu. Terus akhirnya malah dideketin lagi, disuruh jalan deketin ke situ gitu kan. Terus pas ya udahlah kita kan ikut aja ya, namanya juga anak-anak gitu lagi acara penggemblengan kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas deketin itu tong sampah, bener itu ada poci duduk di situ katanya. Aduh kata temen saya kayak gitu. Terus habis itu kan dia lagi balik ke sana kan. Terus akhirnya saya berhenti dulu tuh. Terus kata kakaknya, kenapa berhenti gitu? Kita mau ke area perkuburan nih gitu kan. Terus enggak kak, saya ngerasa nggak enak nih gitu. Ah kamu pramuka nggak boleh kayak gini gitu. Terus disuruh kan, tetap maju gitu. Kak, please bener kak, saya nggak mau gitu. Kenapa emang gitu? Nggak enak gitu. Ayo cepetan gitu kan, biasa dibentak gitu kan, digas. Ya udahlah kan sambil merinding gitu kan, gemeter. Akhirnya dia ini jalan terus kocinya kan masih madep ke arah sono ya. Terus pas dia mau mendekat gitu, terus langsung bung gitu. Serius? Iya. Gitu terus ya terus emang itu mukanya hitam gitu. Berarti Gelap gitu karena kan emang gelap banget ya, emang nggak kelihatan gitu loh, gelap banget. Tapi gitu. dia paling salahnya kenapa harus ngintip? Iya, banget ngintip gitu kan. Itu nggak usah ngintip. Nggak usah ngintip aturan. Terus soalnya kan emang itu agak transparan dan ada celah sedikit gitu ya. Iya, terus dia tuh pengennya ya udah kan kalau udah di kayak gitu, ya udah daripada gue dia bilang daripada gue teriak takutnya gue disangkanya kan cemen ya. Akhirnya diem aja dah. Terus sambil diem gitu akhirnya dia itu deh balik lagi, dianterin sama kakak-kakaknya gitu. Itu sih waktu SD. Waktu kecil ya? Waktu SMA-nya pernah ada cerita? SMA ada cerita. Jadi SMA-nya kan waktu itu di SMA swasta di Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Terus emang tuh sekolahnya udah lama dan luas kan, swasta itu kan. Jadi yayasan dari mulai TK sampai perkuliahan ada tuh. Nah terus jadi kita tuh kondisi waktu itu lagi siang-siang lagi belajar, terus tiba-tiba di kelas sebelah tuh teriak-teriak gitu kan. Ini kenapa nih teriak-teriak gitu, terus akhirnya pada keluar semua. Ternyata temen tuh ada yang kesurupan kan. Terus kesurupan akhirnya ya udah tuh dia berontak-berontak gitu, teriak-teriak berontak-berontak. Dipanggil lah guru bahasa Arab kan. Pas dipanggil guru bahasa Arab, yaudah jangan di kelas, kita taruh di perpus gitu. Terus pas di perpus tuh si temanku itu dibaringin di atas meja perpus, kan meja perpus kan lebar ya. Di atas meja perpus, terus abis itu kita pegangin tuh karena dia berontak gitu kan. Terus habis itu dibacain doa sama guru bahasa Arab tuh, terus lama-lama tenang. Nah, habis itu nggak lama kemudian dia itu lagi berontak lagi, ternyata suaranya berubah jadi suara yang berat banget gitu, suara bapak-bapak. Berarti nggak cuma satu dong ya kalau berubah berubah suaranya gitu. Terus habis itu dibacain doa lagi kan, udah tuh tenang. Nggak lama kemudian masuk lagi dia suara yang lain juga gitu. Terus kata guru bahasa Arabnya gini, ini mah bukan hanya satu yang masuk gitu, tapi banyak. Terus ternyata dia itu dia habis buang itu pembalut. Dan kan kita kalau buang pembalut tuh harus bersih kan, dia ternyata masih ada sisa darahnya gitu. Jadi ya buat kalian semua yang perempuan ya, jadi harus benar-benar dijaga gitu kebersihannya, karena
gak hanya kita doang kan yang hidup di sini, kita berdampingan dengan yang lain gitu. Jadi dia ada sisa darah itu ya menurut mereka nggak nyaman, gitu, makanya akhirnya masuklah gitu, sambil memberitahukan bahwa si anak ini sembarangan nih pada saat lagi membuang pembalut gitu. Sebenarnya tujuannya mau ngasih tahu ya Iya, masalahnya itu. betul, tapi emang jadi banyak banget yang masuk. Soalnya pada marah. Iya, pada marah, jadi tempatnya diganggu gitu. Itu sih serem lumayan. Itu yang di SMA ya? Itu di SMA. Terus ada lagi sih, kan kita ini kan guru ya. Oh iya. Jadi Guru. dari sekolah terus sekarang jadi guru. Jadi guru. Nah, guru di salah satu SMA lah di daerah tertentu kan. Iya. Nah, terus pas pertama kali ke sana sebenarnya pengen penelitian doang nih, penelitian karena waktu itu lagi mau nyusun karya tulis lah. Terus ternyata emang di sana ada guru yang butuh biologi mau pensiun, akhirnya ya udah ngelamar di sana, terima kan. Nah, pas pertama kali ke TU-nya itu tuh disuruh nunggu di TU. Jadi TU-nya itu depannya ada ruang kepala sekolah gitu. Nah, terus emang saya tuh juga lagi nunggu kepala sekolah karena kan buat interview dan lain-lain kan. Terus abis itu kita nunggu tuh, saya nunggu sama ada salah satu staf TU. Terus ada bunyi kan, bunyi kayak apa sih, tek 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 gitu kan. Ketok pintu mungkin. Gak kayak gituin meja gitu, gitu. gituin meja gitu kan. Terus diem kan, aku nengok kan ke staf TU, Mbak denger gak? Iya gitu kata dia. Iya gitu. Terus gak lama kemudian ini bunyi kayak orang jalan. Itu kali kepala sekolahnya aku gitu kan. Kan kepala sekolahnya nanti datang jam 9. Terus itu siapa? Terus kalau kau bilang kan itu siapa gitu. Terus kata Mbak TU-nya, itu dia mau kenalan sama orang baru. Berarti gitu. udah nggak heran ya berarti ya. Iya, disambut, ya Allah. Dan emang itu baru di sekolah itu tuh tahun 2021. Itu bulan Maret kalau nggak salah sekitar itu. Dan emang kan sekolahnya itu kan kemarin sempat kosong karena pandemi kan, sekitar 2 tahun. Gitu, mungkin karena faktor itu ya? Iya, gitu. Mungkin Karena sudah banyak di situ. Iya. Karena terlalu lama kosong gedungnya. Iya. Gitu, itu perkenalan pertama tuh. Terus kan kita ngajar ya, terus abis itu ada kejadian gini. Ada anak kelas 10 kan, ada anak kelas 10. Tiba-tiba tuh saya kan lagi ada di ruang guru ya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, Bu, ada yang ngetok ruang guru. Bu, si sebut aja A ya. Si A ini Bu kesurupan gitu. Ah, masa kesurupan? Iya gitu kan. Terus habis itu emang saya ngeliat tuh si anak itu udah digendong sama teman-teman yang cewek kan. Jadi anak itu cewek kan. Terus digendong gitu, terus sampai apa sih kayak berat gitu loh si teman-temannya. Padahal satu orang doang yang digendong ya. Orang dan itu kurus banget orangnya, kurus banget badannya kan. Kurus banget badannya, terus mana kecil kan. Nggak mungkin seberat itu kan apa yang jatuh gitu. Terus akhirnya didudukin dulu tuh karena emang capek kan, mereka bawa dari lantai 3 ke lantai 2. Terus Bu ini gimana Bu gitu. Akhirnya guru-guru yang lain juga pada datang kan. Pas pada datang udah dibilang bawa aja ke BK, ruang BK gitu. Akhirnya di ruang BK kan. Terus dia tuh masih teriak-teriak. Tadi kan pingsan, terus bangun lagi, terus teriak-teriak lagi gitu kan. Teriak-teriak lagi, terus dia bilang gini, aku kangen sama ibuku gitu. Terus mana tadi guru yang ada di kelas saya gitu. Terus emang kenapa, kan ada yang ngajak komunikasi ya. Saya mau guru itu gitu. Terus gak lama kemudian dia nangis. Nangis terus kan ditanya, emang kenapa kamu nangis gitu. Saya kangen sama ibu gitu. Mana bawa ibu yang tadi, langsung dia teriakan. Mana bawa ibu-ibu yang tadi gitu. Terus akhirnya kan dipanggil tuh. Dia dari jeda itu dia masih tetap ngomong mana ibu itu gitu. Terus ya udah akhirnya datang kan. Terus abis itu akhirnya datang tuh ibu itu. Kenapa kamu manggil-manggil saya, kata guru itu.
Bunda, dia bilangnya, Bunda, aku kangen sama Bunda gitu. Aku bukan bunda kamu bunda aku, kata si itu kan sambil terus aku mau dipeluk sama bunda, aku kangen gitu. Kan guru itu takut ya, terus nggak mau kata gitu kan, bunda gitu kan. Tapi dia tangannya karena dipegangin diem aja kan, cuman itu suaranya gitu. Terus abis itu akhirnya kan dibacain doa ya, yaudah akhirnya dia lama-lama pingsan tuh. Udah akhirnya dibawa ke rumahnya, dipulangin. Nah terus besoknya dia tetap sekolah kan, gitu. Pas dia ke sekolah gitu sama di pelajaran bukan di pelajaran ibu yang tadi. Pokoknya dia kata temannya tuh, dia tuh pertama kayak nangis gitu. Dia kok tiba-tiba nangis, terus teman sebangkunya nyolek ke sebelahnya kan, ya dia kenapa nih gitu, gue takut gitu kan, gue takut nih. Terus abis nangis kayak gitu tiba-tiba ketawa kan, aduh gue takut nih gimana nih gitu kan. Terus tapi itu masih yang kecil suaranya gitu loh. Terus akhirnya dia bilang sama guru fisika kalau nggak salah deh, guru fisika bilang, Bu, si A ini kenapa gitu kan. Terus yaudah ini aja dulu, diemin dulu gitu. Terus abis itu nggak lama kemudian dia diri, si anak itu diri, terus nyenandung sambil dia nari gitu. Nari terus masih sambil nyanyi gitu. Terus abis itu kan teman-temannya pada ini kan takut ya, jadi pada keluar semua heboh gitu. Terus yang kelas lain karena kedengeran kita heboh ya pada keluar semua juga gitu. Abis itu nyanyi gitu kan. Terus emang sempet ya ada cerita di kelasnya dia tuh sebelahnya gudang. Dan di gudang itu memang pernah ada cerita ada anak yang meninggal di situ gitu. Namanya siapa gitu ya, pokoknya ada deh. Emang anaknya di situ tuh atau meninggal sakit. Gak tahu deh, itu nggak ada informasi itu. Gitu. Emang anak itu pintar nari gitu. Iya. Gitu kan. Anak yang meninggal itu emang pintar nari. Gitu, mungkin itu kali yang dirasukin. Nah terus abis nari-nari gitu, terus dia duduk kan. Pas duduk itu dia bilang gini, saya mau ibu yang kemarin gitu. Berarti dia orang yang kemarin tuh dia. Yang kemarin masuk lagi. Berarti si orang itu masuk lagi ya, si anak itu. Terus nggak bisa, dia nggak ada kan, dibohongin ya, nggak ada gitu. Hantu dibohongin. Terus nggak mau, pokoknya kalau dia nggak ada di situ saya nggak mau keluar dari anak ini gitu. Tapi suaranya tuh kayak anak kecil gitu, gitu kan. Tapi kan suara si A ini kan kayak gitu kan, gitu. Suara anak kecil itu. Terus abis itu pokoknya saya nggak mau. Akhirnya ini kan dia pingsan dulu tuh, abis ngomong kayak gitu langsung pingsan. Terus telepon lah tuh orang tuanya. Nah si anak yang si A itu taruh di ruang BK. Telepon tuh orang tuanya suruh datang ke sekolah. Karena anaknya kan ini lagi kan kesurupan lagi. Terus pas datang, tapi sebelum datang orang tuanya tuh si anak bangun tapi biasa gitu, lemes doang gitu. Terus gak lama kemudian dia nangis. Terus ditanya kan sama guru BK, kenapa kamu nangis gitu? Enggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Terus kenapa kamu nangis? Enggak, aku nggak apa-apa gitu. Terus tanganku kotor kata dia. Lah kenapa kok tangannya kotor? Enggak, tangan aku kotor gitu. Terus dia nangis, pokoknya nangis gitu kan. Yaudah cerita aja emang kenapa gitu. Kita juga nggak tahu ya itu sebenarnya dia kesurupan apa emang ada masalah kan. Kita guru-guru kan nganggepnya ini anak jangan-jangan cuma caper doang gitu. Terus tapi emang kalau dilihat-lihat emang dia emang kesurupan gitu. Tapi kalau yang pas nih sekarang nih, kenapa nih dia kok bilang kotor-kotor gitu gitu. Terus abis itu nggak lama kemudian dia nangis terus. Saya mau ibu yang kemarin berarti itu si itunya masuk lagi. Keluar masuk. Keluar masuk. Itu si anak emang kondisinya lagi lemah karena
ternyata nanti ya kita spill. Terus kan dia pokoknya minta si ibu itu. Nah nggak lama kemudian tuh orang tuanya datang, tapi posisinya itu si anak lagi ngebelakangin, bukan pas di pintu kan. Iya. Pokoknya nggak ada pintu. Terus pas kita juga nggak ada yang nyadar kalau orang tuanya udah datang. Nah dia tuh nunjuk gitu ke belakang. Dasar orang tua durhaka gitu. Pergi sana gitu. Kita kan langsung melihat ke sana. Udah tahu tuh? dia, padahal dia belum melihat. Kita juga nggak ada yang nyadar kan kalau ada yang datang gitu. Terus pergi sana, saya tidak mau ngeliat dia gitu. Terus dia benar-benar durhaka gitu kan. Terus abis itu udah tenang gitu, istighfar. Ayo baca doa gitu kan, terus semuanya kan pada ngaji ya. Terus saya nggak mau dia di sini, saya nggak mau gitu. Pergi sana, saya nggak mau gitu. Terus kan pokoknya kalau misalnya dia masih ada di sini, saya bakalan tetap ada di anak ini gitu. Ya udah, kira kan orang tuanya suruh keluar dulu ya. Habis itu dibilang gini, ini siapa kamu, digituin kan. Pokoknya kamu nggak boleh tahu siapa saya. Saya kasihan sama anak ini. Asal tahu aja ya, anak ini tuh sangat menderita gitu katanya. Dia dari SMP sudah dilukai perasaannya oleh bapak sambungnya kan. Gitu. Pokoknya intinya dia ada masalah di keluarganya. Gitu, karena emang dia lagi keadaannya down, terus kepikiran, mungkin banyak masuk tuh pertama yang si anak-anak itu. Gitu. Nah, terus kan pokoknya singkat cerita tuh dia ditenangin dulu dan udah adem tuh. Terus ya udah guru BK di situ kan mulai konseling ya. Terus ya udah kalau misalkan kamu nggak mau cerita silakan tulis gitu, tulis aja. Nah akhirnya dia nulis tuh apa permasalahan dia. Terus setelah konseling akhirnya dia mulai tuh mulai adem lagi. Jadi dia udah nggak kesurupan lagi gitu. Jadi emang kadang mereka bisa masuk ke dunia kita, ke tubuh kita emang karena kita lagi kondisi yang lagi down gitu. Mungkin butuh teman cerita ya seperti itu ya. Oh iya benar. Agar tidak jadi beban sendiri gitu. Iya. Beban pikiran sendiri jadi kosong, akhirnya gampang dimasukin. Terus itu kan kalau di sekolah. Tapi kalau kakak kalau di mana gitu, di rumah atau di mana ada nggak kira-kira? Rumah ya. Ini sebenarnya ini tergelitik sama kemarin tuh yang cerita sepupu ya. Itu sebenarnya bukan sepupu, itu keponakan. Jadi tuh kakak dia kan, kita bertiga saudara kan. Saya terus ada lagi satu cewek, terus baru dia. Nah yang cewek itu kan udah ada anak ya. Terus si cewek tuh, nah dia itu emang setiap Sabtu Minggu kan suka kesini kan. Nah terus suatu ketika dia itu di depan sini. Depan kamar. Depan kamar. Lokasinya di sini loh. Di samping nih lokasi persisnya nih. Nah di situ tuh kan pintu lagi kebuka, pintu kamar saya kan lagi kebuka. Kayak begini ya. Fotonya. Ya. Nanti mungkin di input foto gitu ya. Jangan aja. Terus habis itu pokoknya kita lagi main-main, terus lagi diri di situ, lagi pokoknya di situ dia bilangin onti gitu kan. Kenapa aku gitu kan? Itu onti di kamar onti apa gitu? Apaan sih aku gituin kan ya? Itu onti. Dia lagi begini onti. Gitu ya Allah. Begini onti. Bohong gitu. Bohong, kamu kan suka ngarang, bukan ngarang, kamu siapa tahu bohong aku gitu kan. Enggak onti. Padahal anak gitu. kecil mah rata-rata jujur ya. Iya, satu bilang gini, pancing kan. Emang lagi di mana aku gitu. Apa sih emang yang kamu lihat gitu? Itu di jendela onti gitu katanya. Apaan emang? Itu ada cewek lagi begini-begini gitu ya Allah. Terus ya udah akhirnya aku kabur kan ke situ, si Kiana ditinggal aja. Terus gak apa dia hibrid. Dia ikut hibrid juga akhirnya. Onti jangan tinggalin. Belum bener-bener ontinya malah ninggalin. Ya orang gimana gak ini? Itu onti di jendela onti gitu ya Allah. Mukanya bener-bener dah. Pas lagi deskripsi ini tuh mukanya
serem ya. Iya. Kayak gimana Gini, coba? onti di jendela onti. Serem banget tuh pokoknya. Terus sama ini pas lagi awal kita pindah ke sini ya, Dek. Iya, ini awal pindah rumah ya. Aduh, kan apa namanya? Ini di sini banget nih. Ini di kan sini ruang banget. tamu. Nih, ini ruang tamu. Di sini ya pas banget. Tapi ini di sini ada meja lagi kan. Terus dia lagi genjreng-genjreng lah main gitar kan. Iya. Terus langsung taruh karena udah mau maghrib ya. Iya, udah maghrib. Terus abis itu mau tutup pintu ya, Dek? Ya. Udah mau tutup pintu. Udah mau tutup pintu kan. Tiba-tiba Terus kok ada kayak suara ini apa Suara orang nembang gitu ya? nembang Ah, gitu. Terus lu duluan apa gue bilang sih? Lu kan yang mau nutup pintu kan? iya, gue mau tutup pintu. Di sini deh, lu denger dah gitu. Terus denger dua-duanya. Terus iya ke depan kan, iya suara gitu. Ya udah, terus kan abis itu kita ke belakang ya, kita mundur. Kok nggak ada suaranya gitu? Terus kita ngangkat lagi, lah ada suara. Iya. gitu ya. Iya. Terus di luar emang kosong nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu mau maghrib loh. Iya. Udah mau maghrib. Bener-bener dah. Terus bodohnya ya, kita bukan langsung tutup pintu ya. Terus kita Ngetes masih lagi. ngetes lagi kan. Iya ada suara lagi gitu kan. Bener-bener terus nggak lama kemudian gitar langsung jatuh. Prang. Waduh. Gitu. Tiba-tiba gitar Iya. jatuh. Ya udah langsung kita tutup pintunya. Ngabur dah. Iya. Wow. Gitu. Serem banget sih. Di rumah ini ya. Deh di sini. Ayo Sini. kita pulang. Wah, Gitu seru sih. banget sih ceritanya. Cerita. Pertama apalagi yang kayak yang main jalan Main jelangkung. itu serem banget. Itu sebenarnya sangat tidak disarankan ya buat sobat Jess. Iya. Ya. Cuman emang Jangan- dulu pas jangan lagi ditiru, viral-viralnya sih kayak Viral, gitu. Sampai bener. dibuat film di tahun itu kan. Iya. Ya kalau bisa Mainannya ya kayak sebisa gitu. mungkin kalau habis main itu ya Diselesaikan. lari selesaikan Iya. gitu. Kalau sekarang kan mainannya Kan ini. kita nggak tahu nih apa gangguan-gangguan ini berasal dari yang Ngikut atau jangan sampai deh ya. Iya. Bisa ngikut Itu serem amat. Iya, kalau emang dulu kan kayak gitu viral-viralnya. Kalau sekarang kan viralnya beda. Iya. CPD. Citayam. Citayam. Oke berarti itu aja ya cerita Iya, misteri kita hari ini ya. Makasih ya, Terima Kak Rani. Kak Rani. Iya, sama-sama. Sebenarnya masih banyak, cuman Oh, ya. boleh. Nanti kita ada part. Nah, Mungkin ada part 2-nya ya mungkin. Iya. Nah, terus buat kalian yang ingin kirim cerita misterinya boleh di deskripsi di bawah ini. Ya. Nanti Instagram kita atau kalau misalnya panjang kita akan ke email atau di komentar juga boleh. Terus jangan lupa subscribe, di like, di komen, komen, nyalakan lonceng dan di share sebanyak-banyaknya. Iya, itu yang penting. Oke, makasih. Terima kasih. Salam Jess.